Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa nura. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin nabiyyihi alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Salam penghormatan nun kepada institusi yang ada di kampungnya serta tentu umum dan staf yang lain. Juga salam penghormatan yang cukup mulia adalah kepada seluruh para hadirin sebagai selaku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Pertama-tama belum perkenalkan oleh Muhammad Mbak Ronung yang sebenarnya anak di Kanada menobit dia program pemaru belum serba misalnya tiba-tiba lah dan sebagainya kan yang sebenarnya kelebihan terkadang Nanlun adalah Zulkarnain Hamzah. Jadi Lun lahir di Kampung Baru ini. Lun secara kapasitas adalah bukan seorang alim, jamaknya bukan seorang ulama, bukan seorang tengku, dan lun kenhidrowa abun, abu, walid dan sebagainya. Cuman hanya sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah kepada lun, sekecil debu. Bukan sekecil ujung kuku, tapi sekecil debu. Ubud daripada abu yang saya tadi. Dengan elemen yang ke lun transfer kepada seluruh kaum muslimin yang memang adalah pecinta Al-Quran yang nyata. Tapi dalam hal tersebut lun bukan juga tu betaratankan lun beroneng. Kadang-kadang ada menolak nyunah rekah mereka baca tengku bulan karena dia lama teror tengku ni Kampung Baru ulama jauh kalau mereka materi lu kan terima mereka urang ni ulama kepada lu ilo materi lu terima dia karena aku kan ulama kan ulama cuma hanya sedikit sekali lebih ilmu oleh Allah jadi lu transfer kepada orang-orang umumnya kepada kaum muslimin dan khususnya kepada orang-orang yang lain yang mau berburu dan penuh semampu yang diberi Allah kepada lu. Ya, bahasa Arab pula hanya diberi elemen balon dari Allah yaitu ukuran A, I, U, Ba. Jadi tak itu sasisu sampai lam alif anda ya, yang ada orang lain ada ukurannya A, I, U, Ba. Begitulah sedikit sekali elemen dari Allah. Jadi yang pemaaf cukurai, lun nyombak malamnya kalun melangua dalam lauk jumpi. Ya, kan? Biasa lun mulango itu di dalam irigasi Kumaru. Cuma punya Kumaru jamun kajian dia, maksudnya ia di deras, kencang hebat. Tapi Kumaru lainnya mudruh banget. Nah, jadi waktu saat lun mulango lang Kumaru ini mengat bahasa apa payah dulu karena ia cukup juga. Dia tak ingat. Cuman malamnya lu melangau dalam laut ujung pi itu laut kan jadi baten yang melangau dalam laut ujung pi apabila nekal lu pergi tang tiga menit mau dia necok baik baten kalian karab mu dengan nyolong banyak yang melangau dalam ujung pi nengok long kabeh kan. Dan juga lun menghormati yang sangat luar biasa yaitu kepada para ulama-ulama yang ada di tungku-tungku yang ada di Sini Muhammad kan baik tungku yang kamturi apapun yang golong sangat menghormati sangat memuliakan. Jadi hal tersebut dibantulah lun apabila dalam percakapan perkenalan dengan orang-orang apapun sedikit lun beri tausiah mengenai masalah-masalah Al-Quran
yang pernah belajar dari beberapa ulama-ulama Al-Quran, apabila kalau agak tergeser dari jalur yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama, nyan menegur, tunggu beni awat nyan kena orang ke, baik membiarkan lebih ke itu dalam budaya kalian, banyak mungkin merawan, nanti punya salah, lo nana punya salah, ilmu kalau amal, jadi dengan teguran orang itu akan dipegang itu dengan kau, kamu betul kamu nama aja mengabut mulai di nama abut jadi sama dengan nama jadi muslimu kemudian yang tidak dipikir waktu di dunia yang bengek dengan kalimat teguran yang berarti belum termotivasi untuk belajar di mana kekurangan yang pernah saya amalkan. Berarti saya sangat berterima kasih apabila ada satu kesalahan yang ada pada saya. Jadi para pendukung untuk menegurnya. Baik biarkan. Nah, makanya pembahasan lu malam menanggung jumpi antara lu juga anak lupa yang sudah pasti namanya laut anak istilahnya. Kalian apabila hancur, kamu dibuat kamu, gini. Mungkin kalian buat, cocok lihat. Ben ngomong oleh, aku pegang. Aku bilang oleh, kamu mah. Begitulah. Jadi pada hadirin kaum muslimin pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Jadi malam kita pegang sedikit masalah Al-Quran. Karena lu disiplin ilmiah ini menajid. Umum pun masalah Al-Quran dia kan jid. Maka pegang menang. Jid lagi jid dan pegang menang hanya sedikit sekali. Allah menitik ilmu pada saya, yaitu ilmu Al-Quran sekecil debu yang turun bahas Pak Umar menyelebih maklum hana. Karena menurut saya secara kapasitas saya bukan seorang ulama, saya bukan seorang tunku, bukan seorang kiai, bukan abun, bukan abu, bukan wali, dan bukan abid. Tapi saya adalah manusia biasa yang sungguh fakir dengan ilmu, yang sungguh banyak satu kekurangan, malah beribu kekurangan yang memang belum datangkan ke Pak Umar Romalamo. Di mana kekurangan tersebut? Mohon para pendukung mengisi kepada Anda dan saya akan harapkan. Ya, kamu dalam fase masalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan pada Rasulullah SAW yang menjadi mukjizat, barokah, rahmat dan obat untuk sekalian kaum muslimin. Dan khususnya umumnya kepada menjadi rahmatan lil alamin. Jadi dalam hal tersebut Al-Qur'annya dipegang oleh Allah yaitu dengan tajwid. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tajwid. Jadi Rasulullah mengajari Al-Quran kepada para sahabatnya juga dengan tajwid. Para sahabat mengajari lagi kepada para tabi'in, sampai para tabi'in, sampai kepada kita juga kita harus membacanya dengan tajwid. Karena Quran hanya kita baca kita biasa. Karena kalam Allah Al-Quran ini adalah jauh, malah tidak ada tandingan di langit dan di bumi. Ada kitab Zabur, Injil, Taurat, Suhuf dan sebagainya. Tapi Al-Quran adalah satu kitab yang super mulia, yang tiada bandingannya. Jadi dalam hal tersebut, ulama-ulama ahlul khasyah, ulama-ulama ahlul fikih, ulama-ulama ahlul Quran mengatakan, muliakanlah kalam. Karena tiada yang harus kita muliakan selain daripada kalam Allah, yaitu Al-Quran. Makanya Al-Quran sangat berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Mohon maaf, Al-Quran tidak boleh kita menyentuhnya selain yaitu orang-orang yang suci. Berarti kita menyentuh Al-Quran harus kita berwudu, benak yatmaya. Tapi hanya juga, mohon maaf, hanya juga dengan menyentuh buku pula benak yatmaya, menyentuh kitab kulit benak yatmaya.
Tapi menurut Quran, apabila kita tidak berwudu, kita memegangnya. Jumhur ulama, ini jumhur mana? Berarti sebagian besar ulama menyatakan hukumnya haram. Tapi ada sebagian kecil ulama menyatakan makruh. Tapi kita pegang karena jumhur. Berarti mayoritas secara garis besar ulama menyatakan apabila kita menyentuhnya Al-Quran dengan tidak berwudu, berarti hukumnya haram. Walaupun ada sebagian kecil ulama menyatakan makruh. Tapi belum pegang kepada ulama yang mayoritas, ulama yang jumhur, ulama yang sangat besar. Jadi sudah dalam bacaan tersebut, Rasulullah SAW mentalkin kepada para sahabatnya untuk bagaimana cara membaca Al-Quran, dan para sahabat bertalakti dengan secara musyafahah pada Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran tidak boleh kita baca sewenang-wenang, tidak boleh kita baca semau gue, tidak boleh kita baca menurut kehendaknya. Berarti Al-Quran sudah ada aturan, begitu turun, beginilah cara baca. Jadi hanjit berangkau. Surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi menurut petugas di dalam kitab Nihayatul Qawli Mufid fi Ilmi Tajwid, Sayyidina Ali memberi penjelasan masalah tartil, yaitu membacanya dengan tajwid dan menjaga wakaf. Itulah baru disebut tajwid, baru disebut tartil. Baru disebut tartila, warattilil Qur'ana tartila. Menurut Sayyidina Ali, menjaga bacaan dengan tajwid dan menjaga wakaf dan iktidal. Berarti setiap huruf tersebut adalah diberi hak dan mustahaknya dengan sempurna. Hanjit berangkah. Makanya Syekh Ibnul Jaizari itu pelopor ahli tariq Al-Quran. Beliau itu adalah generasi-generasi yang sekitar abad ke-7. Jadi beliau mengatakan Al-Quran itu adalah harus menurut garis yang telah digaris bawahi oleh Rasulullah. Begitulah harus kita pegang dengan bacaan. Jadi kadang-kadang orang gaya mohon maaf, begitu raya, menurut maaf, semua baik dari bingung. Mohon ya berdoa. Qurannya berkata naikkan sabakah. Padahal tidak ada satupun hadis ataupun ayat ataupun asar ulama yang menyatakan bahwa Al-Quran ini turun untuk musyawarah. Tidak ada. Hana, yang luluh hana. Memang kadang-kadang mohon maaf kadang mungkin orang belum berikan. Nah, itu bukan apa dong? Itu bukan. Nah, tapi yang luluh Al-Quran tidak diperintahkan oleh Allah, tidak disuruh oleh Rasulullah. Tidak ada hadis, tidak ada ayat, tidak ada asar ulama yang menyatakan Al-Quran ini dimusyawarahkan. Tidak ada. Tetapi bahkan ulama juga musyawarah untuk menjadi syiar Al-Quran. Berarti barang siapa yang mau belajar Al-Quran, maksudnya belajar baca, meniatkan dengan karena Allah, bukan niat musabaqah. Kecuali anak-anak kita yang generasi muda belajar Al-Quran dengan ikhlas, dengan karena Allah. Apabila ada satu kesempatan, silakan untuk musabaqah. Tapi juga niatnya harus untuk tujuan syiar. Tidak boleh niat berbangga-bangga diri. Itu apa? Karena Al-Qurannya nasabah hadis. Aksaru munafiqi ummati qura'uha. Aksaru munafiqi ummati qura'uha. Cukuplah daripada umat itu menelik Rasulullah yang munafik, yaitu orang yang ahli baca Quran, orang yang baca Quran. Maka munafik oleh menggunakan Quran, gaya sungguh Quran cukup ahli kata diri, merasa keakuan diri, mengelawanya anak dua jika yang dipidiannya jika itino munung itu dengan cilu orang lain anak canda.
Cilon yang lalu ya cukup pakai online kaki kurgop berkurang. Alah, nak kecil lagi. Itu namanya sombong. Akibatnya itu juga berarti kita itu adalah munafik. Tidak boleh. Berarti kita harus merasa bahwa kalam Allah yang sudah diturunkan ke dalam dada kita seperti diturunkan kepada Rasulullah SAW, berarti itu dibaca untuk mendapat ridha Allah, bukan untuk berbangga-bangga. Jadi keuntungan ini baca Al-Quran sangat luar biasa. Jadi juga sabah huruf membaca Quran lebih pahala. Dalam sabah hurufnya dilipat ganda menjadi 10 pahala. Dipegang oleh Rasulullah. La aqul alif lam mim. Alif harfun walamun harfun mimun harfun lun hanaku bega itu ya Rasulullah. Alif lam mim yang satu ayat satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf satu huruf. Ini dibayangkan satu huruf Al-Quran membaca mendapat satu pahala. Satu pahala Allah melipat gandakan yang menjadi 10. Padahal dibaca apa? Alif lam mim. Serakal lalu ngecok tertol ya alif lam. Sudah 30 pahala sangat luar biasa. Jadi setiap bacaan-bacaan tersebut kita tidak akan lupa. Karena huruf hijaiyah alif ba tersebut hana sama dengan huruf Latin A B C D. Huruf Latin kita baca A, B, C dan D dan seterusnya. Hana lebih pahala. Kita baca dengan kalimat hana lebih pahala. Kita tulis kalimat yang dapat menjadi satu fitnah dan dosa. Tetapi kalau Al-Quran kita baca satu huruf diberi pahala, apalagi satu kalimat ataupun satu ayat. Dan kita rajin mengharapkan bangun Ramadan setelah sholat maghrib. Mungkin bertanya mau sholat maghrib dan pasti insya Allah nawate membaca Al-Quran para 5 ayat. Itu paling kurang. Kenapa 5 ayat? Karena Rasulullah SAW selalu turun ayat 555. Jadi minimal oleh maghrib dibaca 5 ayat. Cuman Umar itu nak baca 5 ayat. Kita mah gitu nak baca itu. Umar kan bentuk membaca waktu baca. Oh tidak mi baca orang terus bila 5 ayat itu menggerak. Kan kita bawa terus bila kita menggerak itu baca apa? Itu kan ada apa? Jadi dibaca. Apalagi masalah-masalah mohon maaf saudara-saudara kaum muslimin pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Masalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Ini ada anak itu dipastikan dulu. Itu tidak itu. Berarti apabila suratul Fatihah tersebut tidak betul dalam bacaan, mohon maaf. Berarti sholatnya tidak sah. Jadi ukuran betul bacaan Fatihah yang dibalik menurut aturan tajwid yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena aturan turun dengan tajwid. Begitulah kita harus mengikuti. Bagaimana kita mengucapkan huruf alif, huruf lam, shad, ya huruf ta, huruf mim, huruf ba dan sebagainya, kita harus mengikuti aturan-aturan baca. Jadi menurut Menteri Ngomong dari dulu almarhum Allahumma firlahu warahmuhu wa'afu Syekh Yaman bin Umari Al-Albani, beliau membagi awam 3. Karena saya belum. Nah, ini yang mau kaji kita baca tanya awam. Awam dibagi 3 menurut saya. Menurut buku jelas ini.
satu, lidah takut tetap hanya mungkin bagi. Yang menurut guru yang menjadikan beda, itu beda kau kamu. Nah, gua mana? Dulu itu dek aku ni orang pada dek aku tu orang pada kebenaran itu. Entah main. Ini yang pernah digunakan menjadikan takut. Awam nomor satu, lidah takut tetap pada Fatihah tidak akan sempurna menurut garis tadi. Jadi ketika menurutnya almarhum orang tersebut solatnya tetap sah. Kenapa? Dia awal nomor satu, bibir nyung takut dari lidah takut, malah takut takut tangannya pun dengan. Tetapi kuncinya wajib belajar. Bisa menunggu Lailatul Qadar. Sudah belajar sampai meninggal, tetap anjir solatnya diterima. Cuma ini yang keluar. Nyon. Kamu kan bukan nyon berhubung kadang-kadang bukan cuma dia yang nyon. Karena buat kan. Terus yang kedua, orang awam apabila diajari, insya Allah dia bisa tapi tidak sempurna. Juga orangnya diterima, dilaksanakan. Yang diterima. Tetapi terus belajar. Han madaprek, Hamadak itu kamu mengawal nomor 2, ada anak kita ini, dekat 2 orang kedali ini, tapi tidak mau. Terus yang ketiga, orang awam nomor 3. Itu bagiannya awam. Katanya awam nomor 3. Mulai lagu Roma Irama cukup fasih. Hampir Indonesia Raya Pancasila. Bro, bahkan aku lagi cukup fasih. Ya kan? Online pro pak, sudah apa? Pidato, tina rapat, tunjuk nyawa. Berteka pegang kita nyawa. Mutlak hidup dalam hidup kita pakai. Tetapi Bapak Fatihah enggak itu. Yang berarti orang awam tersebut seperti itu sholatnya tidak lebih. Jadi wajib belajar sampai sah. Karena memang ada orang juga. Yang betul ke dona kaji. Kapan dah orang orang benar. Keluar. Tapi itu tahu, angkat boleh. Ngelop di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 274 sampai 295. Isinya bab tilawah, bab masalah baca Quran. Isinya kalian hadis-hadis baik hadis yang sahih karena Imam Al-Ghazali menggunakan hadis sahih, hadis yang dhaif. Tapi tidak ada hadis yang maudhu. Anak. Itinan kalian kiban pentingnya Al-Quran. Sampai-sampai juga cuman makan hadis di mana rokun, maka rokun lagi lembuang lama. Pertama kan ahli hadis, yang kedua kan bicara, yang ketiga bukan ulama. Jadi ada kekun menurut wakil di kalian garam pada ulama. Yang kan gemam, lama tokan tak apa ini kita kekun di Jawa jadi makanya kalian yang pun, jadi yang pegang mata hadis salah dokter, dia pegang dengan barang siapa yang membanggakan, mengagungkan, membesarkan, memuliakan selain daripada keagungan Al-Quran, berarti orang tersebut sudah menghina apa yang diagungkan oleh Allah dan dalam kita. Kita Ihya Ulumuddin. Makanya menyebut hal yang benar, jangan berkata itu dia paling dah. Berulun. Komputer. Hal apa dia? Yang benar. Mutilah mati kan? Kamu kita dia bukan. Kamu bilang bak non betul. Baik itu ada. Hal apa dia? Yang kapan?
Cuma cukup sedih, kan? Mohon maaf cukup ayo, memberi maaf. Ditubit kalimat-kalimatnya, tapi bukan dari lidah ulama dan lidah hukum. Karena ulama dan hukumnya nggak yo nggak bisa hang caw-caw orang kau. Yang sering ditubit tiba lidah nggak yo. Karena menyelidah ulama, lidah tungku, abun, kiai, abi dan sebagainya, yang kami memang gak ahli dalam bidang-bidang ilmu fikih, hanya ucapkan, yang betul hanya ucapkan itu dan betul bisa. Cuma yang kita jawab, bukan kabe ya, kalau bukan pula om boleh yang menjaga besar besar. Al-Quran cukup boleh. Tapi kebetulan ya. Anak Abu Muhammad al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi kepegang oleh Abi Muhammad al-Bahili lon pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan Al-Quran itu nanti di yaumil qiyamah akan datang memberi syafaat kepada pembaca. Di hari kiamat kan? Itulah Al-Quran. Cuman betul. Al-Quran ini adalah kalam tulisan yang diwajibkan bacaannya dengan tajwid. Itu adalah di dalam kandungannya ada isi. Isi apa? Ada hukum, ada obat, ada sejarah, dan sebagainya, dan sebagainya.